Halo, balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan tapi posisi di WA ya. Jadi aku nggak ngevlog di salon nih, soalnya di salon repot banget. Jadi aku sempet-sempetin bikin video di rumah. Jadi dari Fitriani, Mbak mau nanya bagaimana cara menaikkan harga salon. Apakah harga harus sesuai dengan kualitas, cara kerja, atau mengikuti harga kita pakai? Jadi ini pertanyaan bagus banget nih buat kalian pemula ya, ataupun salon-salon lama tapi kadang itu masih mikir naik nggak harganya. Kalian tonton video ini sampai habis. Nah, jadi gimana cara kita menaikkan harga salon ya? Apakah harga harus sesuai dengan kualitas? Jawabannya memang harus gitu loh. Kalau kamu berani menaikkan harga salon kamu, maksudnya daftar harganya ini yang biasanya misalkan harga potongnya 25.000 terus kamu naikin 5.000 jadi 30.000, otomatis harus sesuai dengan kualitas dong. Kualitasnya itu seperti apa? Misalkan nih kalau skill kamu gitu-gitu aja, dalam arti ya yang kamu kuasai adalah potong-potongan yang seperti itu aja, caranya menaikkan harga dengan cara itu kamu menambahi servisnya. Contohnya, biasanya kalau potong rambut misalkan disemprot pakai air aja, kalian bisa cuci dulu. Terus habis itu di blow yang agak bagusan. Terus lagi tambahin ada kasih hair serum ataupun hair tonic kalau setelah keramas. Setelah dipotong karena posisi mau di blow itu harus ditambahi benefit-benefit yang lain kalau kalian mau menaikkan harga. Jangan kalian menaikkan harga tapi yang didapatkan customer itu aja. Jadi customer pasti dia akan mikir dua kali, plus dia nggak akan mau lagi datang ke salon kamu. Beda dengan kalau kualitas kerja kamu ini bagus, tanpa harus kamu kasih embel-embel yang bagaimana harus tambahi serum, tambahi hair tonic, orang akan datang ke tempat kamu. Karena apa? Yang kamu jual adalah kualitas. Ketika harga kamu naik, kualitas kamu terjaga, ya orang masih mau sama kamu. Istilahnya seperti itu. Itu kalau contoh potong rambut. Terus lagi, apakah cara kerjanya mengikuti harga barang yang kita pakai? Oh, mungkin ini yang treatment ya. Jadi misalkan nih, kalau katakanlah kamu smoothing ya. Smoothing kamu menggunakan produk A, ini hasilnya sudah bagus menurut kamu dan tidak ada komplain sama sekali. Terus karena ada kenaikan harga dari sales atau dari distributor ataupun dari toko, itu kan menyebabkan kenaikan harga ya kan. Nah, kalau kalian takut untuk menaikkan harganya, sebenarnya wajar kalau kalian takut menaikkan harga. Karena apa? Mangsa pasar sekarang ini agak turun ya untuk segala sesuatu bisnis yang offline itu agak sedikit menurun. Akan tetapi, misalkan kalau yang saya bicarakan ini smoothing, kalau hasil smoothingan kamu bagus dengan menggunakan produk A ini sudah bagus, jangan pernah takut untuk kamu menaikkan harga. Kalau hasilmu ini bagus, otomatis customer ini sudah biasa aja naiknya. Jangan langsung banyak banget. Kalau treatment misalkan kayak smoothing rambut, misalkan sepanjangnya segini nih, biasa kalian misalkan patok 300.000 misalkan, kalian bisa naikkan signifikan, contohnya 320.000. Kalau kalian langsung naikin 50.000 ya, orang otomatis nggak mau, kaget gitu loh. Tapi kalau kamu naikannya berkala, itu beda lagi. Itu pun dengan cara kamu menyiasati, dalam arti misalkan mau proses catok yang kedua, itu kalian tambahin serum sedikit-sedikit di bagian batang rambut. Ataupun misalkan kalau aduh nih HP, misalkan nih kalau kalian nggak mau nambahin serum dan lain-lain, itu gimana kak? Contohnya kalian ngalahin cara kerja. Maksudnya gini, ngalahin cara kerja di mana itu misalkan nih ya,
kalian yang harusnya apa namanya itu, misalkan apa namanya mau smoothing nih, otomatis kan harus cuci dulu nih, misalkan kalau ada orang janjian, kamu bilang aja sama orangnya, Mbak, nanti kalau bisa dari rumah sudah cuci rambut ya, sudah keadaan bersih ya, supaya lebih cepat selesai. Jadi mbaknya nggak lama-lama di salon. Ya kalian jelasin, kalian baik-baikin, ngomong ini itu, supaya apa? Untuk memangkas yang namanya cara kerja. Itu namanya memangkas ya, bukan menghilangkan. Jadi dipangkas, supaya orangnya cuci di rumah dia sendiri dulu. Istilah kasarnya itu, listrik kamu nggak kepake, istilah kasarnya itu begitu. Ataupun misalkan nih kalian mau naikin harga, tapi kalian ini nggak naikin harga tapi kalian masih tetap dapat untung, misalkan nih ya, gratis potong rambut sebelum smoothing. Nah, rambut-rambut yang kalian potong ini kan bisa dijual sebenarnya kalau di daerah kalian ini ada pengepulnya. Kalau di tempatku sini itu ada pengepulnya rambut sendiri. Jadi misalkan rambut-rambut aku, misalkan orang minta diskon itu ya, otomatis kan kita cutting dulu dan rambutnya itu kita jual. Kita juga bisa dapat keuntungan dari situ. Tapi keuntungannya ya nggak banyak. Karena apa? Harga nilai jual rambut ibarat kata itu sampahnya ya. Karena kan bukan ikatan. Itu harganya juga relatif lebih murah. Tapi kalau kalian pengen banget naikin harga, misalkan karena kalian merasa kalian ini sudah profesional kerjanya, hasil kerja kalian bagus, tidak ada komplain sama sekali, kalian pengen nge-up-nya itu harganya tinggi. Apakah bisa, Kak? Bisa aja kalau customer kamu mampu dan lingkungan sekitar kamu itu mendukung. Lingkungan yang mendukung itu seperti apa? Daya beli masyarakatnya tinggi. Jarang banget orang yang pengangguran. Bisa lihatnya pengangguran enggaknya dari mana, Kak? Dari lokasi. Banyak daerah industri enggak? Kalau kebanyakan di daerah tempat kamu itu industri, otomatis menyerap lapangan pekerjaan ini banyak. Nah, kalau misalkan di suatu daerah itu ya, dia banyak pabrik-pabrik ya, otomatis diutamakan yang bekerja adalah orang lingkungan sekitar situ dulu. Nah, otomatis minim angka pengangguran. Kalau semuanya kerja, kita mau pasang tarif harga berapapun itu orang mau aja, tapi diimbangi dengan kualitas kerja yang bagus. Jadi kalau kalian mau menaikkan harga secara signifikan itu boleh-boleh aja, tapi jangan sampai langsung naik. Karena apa? Kompetitor sekarang itu sangat banyak. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Contohnya bisa kayak gini, aku ada buka kursus salon. Aku ngundang lesin orang, ya kan? Terus habis itu setelah aku bimbing, mungkin dia sudah buka salon, akhirnya dia buka kursus sendiri. Nah, itu kan namanya kita membuka kursusan, kita kan menciptakan kompetitor kita sendiri sebenarnya. Terus habis itu beranak lagi menciptakan kompetitor sendiri. Akhirnya kan peluang kita untuk makan harga ini sangat sedikit, sangat minim sekali. Jadi itu juga harus kalian kuasai dan kalian pertimbangkan, jangan asal menaikkan price ya. Kalau kalian sudah menaikkan harga terus customer misalkan di awal ini ada yang kecewa ya, sponsornya itu mau kamu ngiklan di Instagram, di TikTok, dimanapun itu sampai berbusa, tetap sepi. Kenapa? Sponsor utama itu adalah mulut dari mulut ya. Kalau sudah mulut dari mulut ngomong, di sana mahal banget, rambutnya cuma kayak begini aja. Nah, orang sudah mulai enggan gitu loh. Jadi usahakan yang namanya menaikkan harga itu diimbangi dengan kualitas produk, itu satu kalau bisa. Nah, kalau misalkan kamu krimbat dari yang harganya 35 misalkan ya, terus kamu naikkan 50.000 tapi kamu masih pakai produk yang sama krimbatnya, ya otomatis orang nggak mau ya kan. Orang kan pasti mencium, kalau udah kebiasaan krimbat kan tahu nih, kok baunya masih sama ya, tapi orang itu bilang obatnya lebih bagus. Orangnya kan lebih titen daripada kita sebenarnya. Kalau kalian nggak tahu titen itu lebih inget. Nah, itu kalau krimbat. Terus kalau smoothing rambut itu kan kita nggak bisa gampang ganti obat ya, apalagi kalau kita sudah srek dengan cara kerjanya, dengan formulanya produk tersebut.
Untuk produk smoothing itu susah banget yang namanya kita harus mengganti produk. Tapi hanya bisa menaikkan nilai kita ini loh, jasa kita. Nah, itu diimbangi dengan kualitas, harus lebih bagus lagi daripada kemarin. Tapi kalau treatment gitu, itu otomatis harus mengikuti produk. Hargamu naik, produkmu juga harus lebih naik dong, lebih bagusan dong kualitasnya. Meskipun cuman kualitasnya dari yang biasanya segini ya, kualitasnya kamu ambil yang agak mahalan sedikit segini, pada kata ini kan mungkin lebih lembut daripada yang kemarin, itu masih masuk akal. Kayak potong-potong sudah aku jelaskan di awal ya. Jadi misalkan kalian mau naikin harga itu sah-sah aja. Semua orang bebas menaikkan harga karena itu usaha-usaha kamu sendiri, bukan usaha tetanggamu, bukan usaha orang lain istilah kasarnya. Tapi segala sesuatu yang dinaikkan itu kan penuh dengan pro kontra, meskipun hanya sekedar beda 5.000 10.000. Tapi kalau penyampaian kita ini bagus, penyampaian kita ini masuk di akal di customer, otomatis customer itu tidak akan yang namanya lari dari salon kalian. Itu aja yang mau aku sharing sama kalian. Terima kasih Fitri yang udah tanya-tanya. Pertanyaan kamu bagus. Dan kalau kalian baru pertama kali nonton YouTubeku ini, jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa kalian like. Tapi nggak di like juga nggak apa-apa sih, yang penting kan subscribe aja. Itu aja sih yang mau aku bagi-bagi share sama kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton.